Dari mana kita harus membereskan bobroknya penegakan hukum di negara kita? Dari mana kita bisa membereskan takluknya hukum oleh kekuasaan di negara kita? Bagaimana kita bisa memberantas kanker korupsi yang sudah demikian dalam menggerogoti tubuh Ibu Pertiwi? Sampai-sampai soal urusan sunatan cucu dan biaya umroh saja, ada pejabat yang tanpa merasa bersalah pakai uang negara. Bagaimana bisa bisnis dan investasi berkembang sehat bila mana tidak ada kepastian hukum yang melindungi dan semua urusan cuma bisa diselesaikan lewat backing penguasa rakus? Bagaimana rakyat bisa hidup tentram dan sejahtera bila mana hukum tajam ke bawah, tajam ke rakyat miskin, tajam ke wong cilik, tapi tumpul ke atas, tumpul ke kalangan elit dan penguasa? Dari mana kita harus membereskan bobroknya penegakan hukum di negara kita ini? Dari mana? Untuk menjawab semua kegelisahan ini, untuk memberi harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik, mungkin rasanya sih harapan itu sekarang ini tetaplah cuma bisa disematkan kepada sosok Pak Mahfud MD. Bisa jadi ini memang penyederhanaan masalah, menyelesaikan semua persoalan, menyelesaikan masalah yang begitu berat dan pelik lewat sosok satu pahlawan saja. Tapi Pak Mahfud memang istimewa dan bisa memberi harapan. Kita ingat track record-nya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dari Presiden Jokowi. Dialah Menko Polhukam terlama yang menjabat di era Pak Jokowi. Banyak terobosan yang berhasil dilakukannya, mulai dari membereskan masalah mega hutang BLBI yang melibatkan keluarga cendana, memajukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, termasuk penculikan para aktivis di tahun 1998, membenahi sistem hukum kita, dan terutama keberanian dan kegigihannya ikut membongkar skandal pembunuhan oleh petinggi polisi Verdi Sambo. Kita masih ingatkan sama kasus ini? Pak Mahfud adalah sosok yang berilmu hukum sangat tinggi, penuh pengalaman dan kebijaksanaan, dan terutama bersih dan juga pemberani. Dia sangat pemberani. Makanya, sungguh tidak salah kalau kita hanya bisa dan harus tetap menitipkan harapan kita agar ada perbaikan dalam sistem hukum kita. Ada keadilan dalam hukum kita. Ada perlindungan bagi rakyat biasa saat berhadapan dengan hukum. Kita hanya bisa dan harus menitipkan harapan itu kepada sosok Pak Mahfud MD. Karena begini Silvi, saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu, hancur kita ini kan. Pak Mahfud sekarang ini mulai bergerak lagi, kembali ke kampus untuk ikut menyiapkan dan melahirkan generasi baru pendekar hukum yang diharapkan bakal lebih masif, kuat, dan efektif dalam membenahi sistem keadilan di negara kita. Tapi sesungguhnya ada satu lagi harapan yang mulai diperbincangkan dan mungkin pas untuk jadi tugas Pak Mahfud berikutnya dalam bakti panjangnya bagi negara kita. Harapan itu, Pak Mahfud terjun langsung memberantas korupsi dan menjadi ketua KPK, menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, gimana? Kalian setuju? Pasti langsung setuju dan bersemangat dong ya. Memang, kondisi pemberantasan korupsi yang semula sangat gagah perkasa itu, yang di awal-awal pendiriannya sangat memberikan harapan besar, sekarang nyatanya benar-benar sudah sukses dibuat jadi loyo dan malah ikut-ikutan korup di tangan penguasa sekarang ini. KPK, sebagaimana Mahkamah Konstitusi, adalah dua institusi hukum penting yang lahir di era reformasi, yang didirikan di era Presiden Megawati Soekarno Putri. KPK berdiri di tahun 2002 dan MK berdiri di tahun 2003. Kedua lembaga tersebut pada mulanya sangat memberi harapan dan independen. Bahkan, Pak Mahfud sendiri pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Tapi sekarang, sayangnya di era Pak Jokowi,
kedua lembaga penting dalam menjaga kewibawaan hukum di negara kita itu malah dikerdilkan oleh kekuasaan eksekutif. Makanya ini harus segera dibenahi dan peluang Pak Mahfud buat masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi boleh dikata mulai terbuka. Kita perlu tahu, para pimpinan KPK yang sekarang ini akan berakhir masa jabatannya di akhir bulan Desember nanti, di akhir bulan Desember 2024. Nah, makanya salah satu tugas penting dari pemerintahan baru Pak Prabowo dalam waktu dekat adalah memilih pimpinan KPK yang kredibel dan sanggup mengembalikan marwah dari lembaga penting tersebut. Di sisi lain, nah ini menariknya, di sisi lain, karena untuk jadi pimpinan KPK, seorang calon juga harus lolos terpilih di DPR RI. Dengan adanya dukungan dan komitmen Ibu Mega dan PDI Perjuangan kepada Pak Mahfud selama ini, rasa-rasanya sih nggak bakal sulit bagi kalangan aktivis hukum buat ikut mendorong Pak Mahfud buat memimpin KPK. Sekarang ini, celah bagi kita buat memasukkan nama Pak Mahfud dan memulai pembenahan hukum kita dari KPK, celah ini sedikit-sedikit mulai terbuka. Dan dari sisi Pak Prabowo sendiri, dari sisi Presiden Prabowo nanti, rasa-rasanya sih, dengan komitmennya buat membangun rekonsiliasi nasional, rasa-rasanya sih ikut mendorong Pak Mahfud memimpin pemberantasan korupsi akan jadi poin positif dan penting di masa-masa awal pemerintahannya. Ini bakal jadi simbol rekonsiliasi sekaligus keseriusan dalam pembenahan hukum yang sangat penting. Dan tentu saja, pastinya kita harus ingat, tentunya jalan Pak Mahfud ini buat jadi ketua KPK nggak bakalan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Banyak pejabat, elit politik, dan oligarki yang pastinya bakal ngeri melihat sosok Pak Mahfud yang berilmu tinggi, bersih, dan pemberani di pucuk pimpinan KPK. Mereka semua bakal dibuat ketar-ketir. Makanya, berbagai usaha penjegalan pasti bakal dilakukan. Banyak orang berkepentingan agar KPK tetap lemah dan penegakan hukum di negara kita tetap berorientasi kekuasaan. Jadi, ini peringatan buat kita semua ya. Kita harus bersama-sama ikut menyuarakan dan mendukung Pak Mahfud supaya bisa jadi ketua KPK. Dan yang terakhir ini tentang sebuah harapan. Harapannya, kalaulah benar Pak Prabowo sudah dijadwalkan akan bertemu dengan Ibu Mega dalam waktu yang nggak lama lagi, harapan kita, masalah pembenahan hukum di negara kita bakal jadi agenda pembicaraan. Ibu Mega perlu menyampaikan langsung kerisauannya tentang kepatuhan pada konstitusi dan penegakan hukum yang sekarang jadi amburadul langsung kepada Pak Prabowo. Dan harapannya salah satu poin solusi yang bisa disepakati oleh dua pemimpin bangsa itu adalah bersama-sama menugaskan Pak Mahfud buat memimpin pemberantasan korupsi dengan menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, gimana? Kalian sepakat dengan harapan ini? Pemilu itu selalu curang. Tapi sampai dengan tahun 2014, kecurangan itu sifatnya horizontal. Antar kontestan antar ini, pemerintah tidak ikut mencurangi. Tapi sejak tahun 2019 sampai sekarang ditengarai. Kecurangan bergeser lagi, bukan hanya horizontal, sekarang vertikal. Kalau horizontal itu parpol melawan parpol, anggota parpol melawan parpolnya, paslon melawan paslon, itu horizontal. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu vertikal, semuanya sudah diatur, yang menang harus ini, yang kalah ini, suaranya begini. Ini Orde Baru. Itu dihapus selama era reformasi dan kita berhasil melakukannya dengan cukup baik, tapi sejak 2019 bergeser menjadi horizontal lagi, melibatkan aparat. Ini tengarai. Ya, yaitu kecurangan melalui mobilisasi aparat dan penggunaan fasilitas negara secara disamarkan. Fasilitas negara dipakai, tapi dipakai alasan-alasan yang ada aturannya, tidak apa-apa, ini berdasar itu, padahal itu kecurangan. Sehingga kecurangannya menjadi terstruktur, sistematis dan masif.